Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ros Lamber Mustika Dewa, SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 ND, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajar pendidikan agama Katolik di kelas 10 dan kelas 11. Saat ini saya adalah mahasiswi PPG batch 3 di PTK Santo Yakobus Merauke, NIM 25890516683. Dan pada hari ini, Jumat 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video ukit di kelas 10 dengan tema berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga, silahkan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Apa kabar hari ini, anak-anak? Mengantuk tidak? Tidak. Masih semangat? Masih. Coba kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa, semangat sekali ya anak-anakku. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Nanda, silahkan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang ya Bapa, kami mau melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Semoga materi-materi yang diberikan oleh Ibu kami bisa kami pahami dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Nanda, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Agustinus Nuwauna, Alexandro Pelawelo, Antonia Clarita Naja, Dionysius Nusa Agung, Elventerus Jason Sii, Yosefina Meodino, Juliana Fernanda Ere, Julius Bedu Benge, Yutrin Meningsi Menge, Angelina Resta Mete. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar materinya tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Ya. Baik, bisa sebutkan ke Ibu apa-apa saja media sosial yang kalian tahu? TikTok. Terus handphone, apalagi? WhatsApp, YouTube, apalagi? Apalagi? Oke, baik. Media sosial yang kalian sebutkan itu yang sehari-harinya setiap hari kita sering menggunakannya. Ya, sering menggunakan baik di sekolah maupun di rumah kita masing-masing, kita selalu menemukan media-media itu. Nah, hari ini materi hari ini kaitannya dengan pelajaran yang kali lalu adalah kali lalu kita belajar tentang bagaimana kita membina suara hati. Kadang-kadang orang suka keliru dalam membina suara hati. Nah, hari ini kita disuruh untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab. Supaya hati kita jangan keliru, maka hari ini kita harus bersikap kritis dan bertanggung jawab. Baik. Apakah semua berita yang kalian nonton di televisi atau yang kalian nonton di YouTube semuanya benar menurut anak-anak? Ada yang benar, ada yang tidak. Yang tidak benar misalnya yang bagaimana? Berita hoax. Berikan Ibu contoh misalnya bagaimana? Gaji bulan Oktober, awal Oktober, mereka mau tarik uang di dan gaji tetap sama. Oh iya, informasinya bahwa ada kenaikan gaji.
tetapi setelah dicek-cek ternyata tidak ada, dan itu disebut hoax ya, berita bohong. Kemudian untuk kalian pribadi, pernah mendapatkan berita-berita bohong atau hoax? Lewat apa? Dari teman. Lewat HP. Oke, baik. Ternyata bahwa berita-berita bohong itu sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk itu mari kita melihat video berikut. Apa betul Anda yang merekam dan viralkan video ini? Dan kali proses dulu kebenarannya video ini, baru diviralkan. Ya, Anda juga begitu. Lain kali jangan dibicarakan di kelas sebelum memproses kebenaran berita itu. Iya Bu, saya minta maaf. Oke, baik. Sudah menonton? Sudah. Baik. Bagaimana perasaan kalian ketika menonton video tadi? Ya. Perasaan saya setelah menonton video tadi, saya merasa jengkel dengan kedua anak laki-laki itu. Karena ulah mereka berdua ada orang yang dirugikan dan ada orang yang menjadi malu karena ulah mereka. Ya, merasa jengkel. Semua sepakat bahwa video tadi kalian merasa jengkel? Ada yang berpendapat lain? Ya. Perasaan saya merasa sedih karena mengapa orang yang menjadi percaya padahal apa yang orang kirimkan itu kan belum tentu benar. Seharusnya mereka mengecek kebenaran terlebih dahulu atau langsung ke orang yang bersangkutan. Iya. Ada yang berpendapat lain? Ya. Perasaan saya setelah menonton video tadi, saya merasa kasihan pada si perempuan karena dia menjadi korban hoax yang dibuat temannya sendiri. Ya, ada yang berpendapat bahwa saya kasihan, ada yang bilang saya jengkel, marah, ya, akibat ulah beberapa orang yang mengakibatkan perempuan itu menjadi malu. Berikut pertanyaan Ibu, kalian tahu arti hoax? Apa itu hoax? Ya, satu-satu. Hoax adalah informasi yang salah atau bohong yang disengaja untuk menipu orang lain. Ada yang berpendapat lain? Hoax adalah kebohongan yang disebabkan secara luas untuk menipu publik dengan informasi palsu. Bertujuan untuk menimbulkan terkejutan, rasa ingin tahu, atau keinginan jahat, serta sering menuju kekacauan. Iya, luar biasa jawabannya. Hoax itu sederhananya adalah berita bohong, ya. Berita bohong yang disengaja oleh orang-orang tertentu untuk mengacaukan keadaan. Dia berusaha untuk bagaimana mempengaruhi orang supaya percaya dengan berita yang dia sebarkan. Lalu kemudian apa dampaknya dari berita hoax itu bagi masyarakat? Dampaknya apa? Ya. Menurut saya, dampak menimbulkan kepanikan dan kecemasan, mengganggu keputusan dan perilaku, merugikan pihak tertentu, misalnya orang menjadi malu, tidak mau ke sekolah karena dibully terus-menerus. Ya. Orang menjadi tidak percaya lagi dengan media sosial. Ya. Mengapa banyak orang mudah percaya dengan berita hoax? Kenapa berita hoax itu cepat sekali menyebar? Kenapa menurut kalian? Karena dengan Iya. media sosial, media sosial itu memberikan tindakan yang bisa pada melihatnya, makanya dapat Karena kalau ya Jason? Karena mungkin banyak di antara kita itu memakai media sosial. Ya. Jadi video apapun itu pasti diviralkan, apalagi
warga masyarakat Indonesia kebanyakan membesar-besarkan masalah atau memicu masalah itu menjadi lebih besar. Ya, luar biasa. Jadi, mengapa banyak orang yang percaya? Karena memang sebagian besar dari kita, bahkan sekarang biarpun usia SD, orang sudah memiliki handphone. Jadi, segala macam informasi itu kita dapat temui di dalam handphone itu. Sehingga mengapa penyebaran hoaks itu cepat sekali tersebar? Karena memang banyak orang yang mengakses, yang melihat, menonton. Kemudian orang mulai membagi-bagikan kepada orang lain, sehingga jangan heran bahwa kadang-kadang kita masyarakat Indonesia atau pelajar pada saat ini sering sekali terlibat di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hoax. Ya, yang berikut, apa akibat jika kita ikut menyebarkan berita hoax? Apa akibatnya? Ya. Yang pertama, menyebarkan kebohongan lebih luas lagi. Yang kedua, merugikan orang lain. Yang ketiga, memicu konflik. Misalnya bisa terjadi pertengkaran, kebencian, bisa juga terjadi pembunuhan karena jengkel atau emosi dan merasa malu. Yang terakhir, membahayakan diri sendiri. Ya. Misalnya masuk penjara karena menyebar berita bohong, dan ada undang-undang yang sudah mengatur tentang pasal-pasal atau akibat-akibat yang ada di dalam. Ya. Apa akibat jikalau kita ikut menyebarkan berita-berita hoax? Jadi seperti yang Jason sudah jelaskan tadi ya, banyak sekali akibat-akibatnya. Salah satu yang paling berbahaya itu bisa masuk penjara. Mengapa bisa masuk penjara? Karena sudah ada undang-undang. Ya, sudah ada undang-undang yang berbicara tentang penyalahgunaan media sosial atau berita-berita hoax. Maka kita sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati, harus bijaksana dalam menggunakannya maupun dalam menerima segala informasi. Oke, baik, yang terakhir, bagaimana pengaruh berita hoaks terhadap kehidupan masyarakat dan sikap apa yang harusnya kalian ambil jikalau kamu menerima berita hoaks atau kamu menerima berita-berita yang tidak benar? Itu apa sikap kamu yang kamu ya? Yang pertama, kita harus bersikap kritis dan tidak terburu-buru percaya. Kalau ada informasi masuk, kita tidak boleh langsung percaya, tetapi gunakan akal sehat dan logika. Ya. Yang kedua, tidak ikut menyebarkan sebelum tahu jelas kebenarannya. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial, misalnya menggunakan HP untuk belajar atau mencari informasi yang penting-penting saja, untuk telepon orang tua, sahabat, nonton film, atau dengar lagu-lagu. Yang keempat, mengajak orang lain untuk selalu waspada. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, satu poin yang Ibu ambil tadi adalah bersikap kritis. Artinya, bersikap kritis artinya tidak mudah percaya. Baik, ada yang mendapat lain? Silakan anak. Bersikap kritis adalah? Bersikap kritis artinya bersikap hati-hati atau Ya. logis. Tidak mau menerima sesuatu informasi begitu saja, atau mempertimbangkan kebenaran atau membedakan nama yang baik dan nama yang tidak baik. Iya, hati-hati. Tidak mudah percaya, tidak mudah tergoda dengan segala macam informasi apapun itu. Harus mengecek kebenarannya. Informasi ini sumbernya dari mana? Ya toh? Bukan berarti bahwa ketika kita dengar kita langsung percaya, lalu kemudian rame-rame ikut menyebarkan berita itu. Ingat, tadi ada undang-undang yang mengatur tentang itu toh. Kita bisa masuk penjara jikalau kita juga ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks ya. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah cukup paham, mengerti tentang bagaimana kita bersikap kritis ya. Karena kamu sudah memberikan pendapat pribadi, Ibu minta kita duduk dalam kelompok diskusi. Ibu bagi dalam 4 kelompok diskusi ya. Tetap seperti ini. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik. Silahkan kalian dalami di dalam kelompok masing-masing. Ibu beri waktu hanya 10 menit ya.
Terus masuk nama kelompok. Sudah Ibu. Ya, kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4. Kelompok 4. Baik, kita minta yang kelompok 1 duluan. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami berdua di depan ini mewakili teman-teman dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonia Farida Naja, biasa disapa Anita. Saya sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Marina Yudi Karima. Saya sebagai pemateri. Ya. Satu, uraikan dampak positif dan negatif dari media massa bagi kehidupan remaja saat ini dan bagaimana cara kita menyikapi secara bijak. Berikan contoh penggunaan media massa dan media digital yang bijaksana dan tidak bijaksana di kalangan remaja seusiamu. Yang pertama, dampak positif. 1. Sarana komunikasi dengan teman atau keluarga, wadah untuk mengekspresikan diri serta berbagai karya seni, video, atau tulisan. 3. Sarana mengeksplorasi minat dan bakat. 4. Wadah untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan. Yang berikut dampak negatif. Yang pertama, risiko terkena atau perilaku negatif seperti cyberbullying dan body shaming, gangguan tidur akibat terus-menerus menjelajahi media sosial. Yang kedua, sulit mempertahankan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, percaya diri menurun karena membandingkan kehidupan pribadi dengan orang-orang yang ada di media sosial. Yang keempat, termakan rumor tidak benar atau berita hoax. Yang kelima, penipuan dari predator online. Yang berikut cara menyikapi secara bijak, yaitu pertama, menggunakan media untuk hal positif, misalnya untuk belajar, mencari informasi, menambah wawasan, dan mengembangkan bakat. Yang kedua, ikuti akun yang memberikan inspirasi dan motivasi. Yang ketiga, bersikap kritis terhadap informasi. Contohnya, jangan mudah percaya atau ikut menyebar berita sebelum memastikan kebenarannya. Yang keempat, selalu cek sumber berita dan bandingkan dengan sumber lain. Yang kelima, batasi waktu penggunaan media. Contohnya, atur waktu agar tidak terlalu lama di depan layar, agar tidak mengganggu jam belajar. Gunakan waktu luang dengan kegiatan nyata seperti olahraga atau membantu orang tua. Terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk temanmu. Ya, baik. Luar biasa, temanmu dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi kelompok mereka tentang dampak positif dan negatif dari
penggunaan media massa. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok ini? Pas? Kelompok 2? Silahkan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selanjutnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Pada materi saya persilakan. Pertanyaan, sebagai penerima informasi, kita mempunyai kebebasan memilih informasi. Kriteria apa yang sebaiknya yang digunakan dalam memilih informasi? Jawaban, pertama, informasi harus akurat dan jelas, yang tidak mengandung keraguan, bebas dari kesalahan yang menyesatkan. Contohnya, informasi dari lembaga-lembaga resmi atau dari narasumber yang sudah dikenal kredibilitasnya. Yang kedua, isi informasi benar dan akurat. Yang ketiga, tujuan informasi positif dan membangun. Yang keempat, bahasa dan penyajiannya sopan serta logis. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa sekali. Dikumpul anak pekerjaannya. Oke, baik. Berikut kelompok 3. Ya. Soal mengapa kita harus berhati-hati dalam memberikan komentar atau membagikan informasi di media sosial. Jawab, komentar atau unggahan bisa berdampak luas. Misalnya, sekali dipublikasikan informasi atau komentar, bisa cepat tersebar dan sulit dihapus. Apa yang kita tulis bisa mempengaruhi banyak orang secara positif maupun negatif. Luar biasa. Baik sekali kelompok 3 ya. Kelompok 4, silahkan. Soal yang pertama, kita diajak menghindari informasi yang menimbulkan kerugian rohani, membahayakan sesama dengan contoh yang buruk, menghalangi tersebarnya informasi yang baik, dan mendukung tersebarnya informasi buruk. Dan berilah contohnya. 1. Menyebarkan gosip atau fitnah di media sosial. Contoh, membagikan berita palsu tentang teman tanpa mengetahui kebenarannya, sehingga dampaknya merusak nama baik orang lain dan menimbulkan dosa karena menyebarkan kebohongan. 2. Mengunggah konten yang tidak pantas atau menyesatkan. Contoh, memposting video atau gambar yang mengandung kekerasan, kebencian atau pornografi, dampaknya bisa menjerumuskan orang lain dan merusak norma atau moral. Ketiga, atau yang terakhir, mendukung atau menyukai unggahan negatif. Berikan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Mari kita beri tepuk salut untuk 4 kelompok ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, luar biasa. Baik, mari kita menggali ajaran kitab suci. Dari apa yang telah kalian paparkan dari masing-masing kelompok itu, kira-kira Tuhan Yesus mau berbicara apa kepada kita? Tuhan Yesus mau kasih pesan apa untuk kita semua yang pengguna sosial media ini ya? Mari kita lihat Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 23 tentang hal pengajaran yang sesat. Baik, mari kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi berkaitan dengan apa yang kalian pelajari hari ini, berkaitan dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial, di mana kita semua sebagai pengguna media, Tuhan Yesus berpesan kepada kita untuk tetap waspada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ungkapan ini sederhananya seperti yang kita alami dalam setiap hari. Kita sering menerima segala macam informasi. Kita sering menonton, melihat segala informasi. Lalu kemudian terhadap informasi itu apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita menerima atau melihat
kita langsung percaya, ataukah ketika melihat atau mendengar, kita simpan dulu, cari tahu dulu kebenarannya. Ini benar apa tidak? Media itu ada baik dan ada buruknya. Kemudian Yesus juga bilang bahwa berjaga-jagalah lewat hidup yang menghasilkan buah. Memilih jalan yang benar meski sulit. Pohon yang baik tetap menghasilkan buah yang baik meskipun lingkungannya tidak selalu mendukung. Kita masuk di bagian terakhir. Ibu mau bertanya kepada kalian, apa perasaan kalian ketika menerima materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab ini? Apa kesan kalian? Ya, senang. Ya, Jason? Sangat dari teman saya sendiri. Kenapa senang? Karena di sini kita bisa mendapatkan materi baru atau wawasan yang lebih luas, dan kita bisa menjaga agar dalam penggunaan media sosial itu lebih berhati-hati lagi atau dalam menerima berita. Ya, senang sekali karena memang hari ini semacam kita diingatkan kembali ya. Kita diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kemudian mengapa kita harus bersikap kritis? Agar tidak menimbulkan masalah. Agar tidak menimbulkan masalah. Jelas ya, kita harus bersikap kritis supaya tidak menimbulkan masalah. Tugas kita adalah belajar, ya toh, menerima ilmu, bukan untuk menciptakan masalah. Supaya kita terhindar dari masalah, maka kita harus selalu bersikap kritis terhadap segala apapun. Harus kritis, tidak mudah percaya, harus tetap waspada seperti kata Yesus tadi ya. Baik, berikut yang terakhir untuk tugas kalian. Kamu diberi tugas membuat poster dengan tema Stop Berita Hoax ya. Kemudian kamu diminta untuk menempelkan di papan yang sudah disiapkan di sekolah, atau kamu mengupload poster itu di WA group. Anak-anakku sekalian, tibalah kita di penghujung materi kita pada siang hari ini. Ibu harap bahwa kalian sudah cukup memahami apa pesan-pesan yang disampaikan lewat materi ini. Kemudian sebagai pelajar, gunakan media sosial secara baik. Ingat kata-kata Yesus, kita harus tetap waspada. Mari kita mengakhiri pelajaran kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga sekarang ini. Dan terima kasih karena Engkau telah melancarkan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Dan sekarang ini kami pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah dan bimbinglah kami dalam perjalanan agar kami tiba di rumah dengan selamat. Namun kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Kudus, amin. Siap. Beri salam. Terima kasih, Bu. Oke, baik, duduk.